Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita mau bikin bros ya. Brosnya ini bahannya dari Halo Mbak Windy, terima kasih ya udah gabung. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan. Ada aneka daun ya, terus mutiara sintetis. Yang ini pakainya 6 mm, yang ini 8 mm-nya 4 ya. Terus ada manik oval juga. Kemudian kristalnya ini ada 2 warna. Kristalnya tetes ukuran 8 mm. Ini yang bening ya. Terus mutsin ukuran 4 mm. Ada platnya kayak gini 2 ukuran 3 cm. Kemudian bunganya ini aku pakai 2 ya, putih sama warna dusty pink. Terus yang kecil kayak gini, sama yang koinnya ini aku pakai yang ukuran koinnya itu 2,5 cm. Terus ada daun sedang mutiara kristal ukuran 6 mm. Kemudian ada bunga kayak gini ya, bunga akriliknya 1. Mbak Ciakraf, Mbak Baik, terima kasih udah gabung. Terus ada peniti ukuran 2,5 cm. Habis itu ada kayak gini nih, ring ya, ringnya oval ukir, ada lubangnya. Terus alatnya tentu saja ya, pakainya yang ini nih, tang sultan kesukaan aku, karena kalau pakai ini tuh nggak cepet capek ya. Untuk kawatnya aku pakai yang ini 0,3 ya, kawat monel jenisnya super yang anti karat. Terus ada kristal yang ukuran 4 mm juga, 1 buah warna ungu untuk di bagian tengahnya nanti. Teman-teman lagi pada ngapain nih kayak gini pagi-pagi? Oh iya, ini ada kerang kayak gininya tadi belum dia shoot ya bahannya. Terus sama ini daun warna tembaga. Untuk hasilnya nanti seperti ini, jadi jangan sampai dilewatin ya, kita live bareng-bareng cara membuat brose cantik ini. Cantik gak sih? Cantik ya. Ini cocok banget untuk nanti dihadiahkan buat ibu kita tercinta. Sudah hampir hari ibu, buat ibu guru, buat ibu kita, ibu kandung kita gitu ya, ibu mertua juga boleh, ibunya tetangga. Pokoknya boleh semua deh buat hadiah atau buat ide bisnis dari rumah. Yuk kita langsung mulai aja cara membuatnya. Setelah aku potong kawatnya ukuran 0,3 model ya. Terus kita mulai untuk cara membuatnya. Kita sisihkan dulu semuanya biar lebih jelas ya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita pasang dulu koin terus dipelintir kayak gini ya teman-teman. Jadi disisakan sekitar 3 cm. Maaf 2 cm aja, terus dipelintir kayak gini. Habis itu terus kita pasang di sini. Ini bahannya sebenarnya tuh dari akrilik ya, tapi dia itu motifnya kayak kayu, makanya dibilang manik motif kayu gitu, manik kayu. Jadi sebenarnya itu manik-manik bukan dari kayu ya. Mbak Nina, Mbak Kembang Gula, terima kasih udah gabung. Mbak Tia, Tiu. Terus kita ikat koinnya itu ke kaitnya. Tangnya disisihkan dulu. Aduh, ini aku sisihkan tangnya dulu soalnya kawatnya nyangkut-nyangkut ya teman-teman. Nah kayak gini, jadi diikat di sebelah sininya, kalian bisa lihat ya tuh di sini. Terus diikatnya nggak cuma 1 kali, biar kencang banget. Mbak Yeni Setiawati, terima kasih. Mbak Nova udah ikutan gabung, makasih Mbak Triska. Nah terus kita ikat yang kedua kalinya. Jadi nggak di satu tempat ya teman-teman, ini kawatnya tuh balik laginya 2 kali di tempat yang berbeda. Mbak Eka, Mbak Fariha lagi bikin apa hari ini? Baru kemudian kita pasang ke platnya. Nah kayak gini.
ini mau posisikan tempat duduknya yang enak. Mbak Wasilah Asmin, terima kasih udah ikut gabung. Kalau untuk manik-manik itu kita padu-padankan sekiranya 2 atau 3 warna ya teman-teman. Kenapa? Biar nantinya itu aksesoris yang kita bikin lebih manis dan gak sepi gitu. Kalau pakai satu warna kan jadi sepi, kurang manis gitu ya. Kayak yang ini yang udah aku bikin, ini pakai warna putih, warna dusty pink, terus ada warna coklatnya juga sama warna krem. Assalamualaikum Mbak Wasila, Mbak Watilas, Mbak Watila. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak. Lagi aktivitas apa nih? Ini biasalah kalau pagi-pagi tuh aku suka bikin aksesoris yang diupload di Instagram, terus ada di YouTube juga. Halo Mbak Iswa Hasanah, terima kasih udah bergabung. Mbak Iswa Hasanah, ini teman-teman Fatayat. Makasih udah mampir Mbak Iswa. Terus mama kakak, dedek, mama kakak dan dedek, makasih Mbak Yeni. Terus kita ikat ya sampai benar-benar kencang. Halo Mbak Farah, makasih udah gabung lagi. Terus mulai kita pasang daunnya. Untuk masang daun juga sama ya. Jadi kawatnya itu balik 2 kali biar benar-benar aksesoris yang kita bikin itu kenceng. Di sekolah Bunda, di sela-sela nunggu giliran ngajar. Wah, alhamdulillah ya, kita nggak cuman menghabiskan waktu tanpa hal yang bermanfaat ya. Ada ngajar juga, ada kerja. Daripada kita bingung-bingung ya mau kerja apa, lebih baik kita punya aktivitas dan punya kesibukan. Kadang-kadang kita tuh suka aneh loh, kalau lagi sibuk kita bingung gitu ya, aduh sibuk banget hari-hari ini gitu. Tapi kalau lagi nganggur gitu malah bingung juga. Orang yang lagi nggak punya kerjaan itu juga sebenarnya mereka memimpikan apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi yang udah kita punya buat kita yang udah punya kerjaan, kita harus bersyukur, alhamdulillah gitu ya, punya kerjaan, jadi nggak bingung-bingung mau ngerjain apa, justru karena kebanyakan kerjaan. Oke, ini udah tahap pemasangan daun yang kedua. Diarahkan ke sini. Nah, kayak gini ya. Ini masih belum kelihatan cantik ya, teman-teman. Sabar ya, karena kalau membuat aksesoris memang butuh waktu. Kalau ada yang nyangkut-nyangkut kawatnya bisa sambil dibetulin menggunakan tang jepit atau tang pembulat ya. Aku tetap ya dari dulu tuh lebih suka kawat daripada pakai senar. Kalau teman-teman sukanya pakainya apa? Lebih suka pakai senar pancing atau lebih suka pakai kawat? Kalau aku lebih suka pakai kawat ya. Ini aku tim kawat gitu. Makanya aku lebih banyak bikin aksesorisnya yang perkawatan dibandingkan dibandingkan dengan yang menggunakan senar pancing. Mbak Farah, jaringannya lagi jelek ya di NTB ya. Alhamdulillah di sini lagi nggak hujan, terus jaringannya juga aman. Biasanya kalau sekali hujan kadang langsung mati lampu, itu bisa mati juga sinyalnya ikutan hilang gitu. Ini daunnya daun kerang. Misalkan kalian di rumah punya daun yang lain boleh gitu ya.
Sudah lama bun saya pengen bikin yang seperti ini tapi belum bisa mencapai hasil sebagus Bunda Vivi. Harus banyak belajar dari Bunda nih. Oke, Mbak Watila, memang betul ya, practice make perfect gitu ya. Kalau kita latihan terus tuh insya Allah nanti lama-lama bakalan hasilnya bagus. Jadi jangan capek-capek untuk nyoba ya. Kalau misalkan masih belum puas, kita bisa membongkar lagi aksesoris yang kita bikin, terus kita mulai lagi bikin lagi gitu. Dulu kalau aku tuh kerja sama suami, Mbak. Jadi gini, kan misalkan aksesoris yang aku bikin itu aku kurang puas ya, kurang bagus. Terus aku minta tolong suami untuk potong-potongin kawatnya. Ini kan karena udah kadung dirangkai pakai kawat ya, jadi kawatnya kan harus diputusin gitu ya. Itu suami yang melakukannya dan nanti aku yang masang kembali. Soalnya kan untuk bongkar itu juga butuh waktu. Akhirnya karena waktu itu kan modalnya masih minim ya. Waktu itu aku tuh mulai modal pembuatan aksesoris dari uang 250.000 gitu, terus dikembangkan sampai jadi seperti ini. Awal-awal mainnya memang dari kawat dulu dibandingkan dengan aksesoris yang lainnya. Kayak gitu Mbak Watila. Jadi Mbak Watila boleh sering-sering mencoba ya. Terus kalau udah bunganya, kan 3 susun bunga langsung kristal gitu ya. Terus kita mulai memasang mutiaranya teman-teman. Nah, untuk menghasilkan aksesoris yang lebih bagus ya, atau lebih mewah, teman-teman bisa mengganti mutiaranya dengan mutiara air tawar. Terima kasih Mbak Lia, apa kabar? Terima kasih udah bergabung. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas. Ini aku pasang mulai mutiaranya. Mutiaranya aku pakai yang ukuran 8 mm, warna broken white. Mbak Ainaya, terima kasih udah bergabung. Mbak Heni, Mbak Yulia, Mbak Iin, Mbak Arifa Collection. Tergantung mau bikin model apa. Kadang pakai senar, kadang kawat. Iya betul ya, disesuaikan ya. Tapi kalau udah orang yang sudah fanatik banget gitu ya sama kawat gitu, kadang-kadang meskipun aslinya pakai senar suka maksain gitu pakainya tetap kawat. Harusnya memang disesuaikan gitu, memang benar kata Mbak Farah. Mbak nanya itu kawatnya ukuran berapa? Mbak Mel's Crafting, makasih udah gabung di sini. Ini untuk tutorial kedua ya, Mbak tadi ikutan bikin yang aksesoris yang ini ya, yang kecil banget ya. Sekarang kita bikin yang berbeda Mbak. Sekarang bikin yang ini Mbak Mel's. Untuk kawatnya pakainya ukuran 0,3, jenisnya monel, panjangnya 1 meter ya teman-teman. Jadi kawatnya itu aku sengaja langsung pakai kawatnya itu langsung 1 meter biar nanti nggak mutus-mutus gitu. Nah ini untuk memasang tetap ya, arahkan kawatnya ke depan lalu tarik ke belakang lagi sehingga manik-maniknya terpasang. Terus waktu masang itu diposisikan kawatnya ada di kanan kiri, jangan sampai kawatnya itu ada di bagian samping ya. Kawatnya apa namanya, ukuran berapa? Punya aku mudah putus, di Bunda jual kawatnya. Iya banget, jual banget ya Mbak. Kawatnya itu pakainya 0,3 dan ini tuh anti badai banget, dia itu awet, nggak gampang putus, terus bisa dipelintir-pelintir kayak gini nih. Tuh, bisa dipelintir kayak gini, meskipun pelintiran mau 1000 kali dia nggak bakalan putus. Jenisnya 0,3 kawat super ya, atau kawat monel. Mbak bisa beli di kita ya, nanti langsung klik aja di bio untuk orderannya. Bisa langsung WA ke admin kami. Aku andalan banget ini pakainya yang monel 0,3. Terus untuk ring lingkarnya itu beli di mana Mbak Yulia? Tentu saja belinya di sini, di Instagram, Facebook, dan Shopee Vivi Handcraft ya. Nanti Mbak Yulia langsung klik aja link yang ada di Instagram kita. Terus habis itu langsung masukin chatnya. Langsung bilang aja, Mbak mau beli ring yang tadi di tutorial live gitu ya, ring kayu oval gitu. Manik-maniknya itu, manik-manik ini tuh bahannya dari akrilik, cuman dimotif seperti desainnya kayu gitu.
Mbak Watila, betul sekali, ada Shopee-nya, bisa klik juga langsung di bio ya. Nanti bisa diarahkan kemana Mbak Tila pengen menuju. Bisa menuju ke Shopee, bisa menuju ke YouTube, bisa ke WA gitu orderannya ya. Jadi tinggal cek aja. Terus kalau misalkan teman-teman pengen praktek bros yang persis ini, bros yang lagi aku bikin tutorialnya sekarang, tinggal klik aja, tinggal minta, Mbak aku mau order dong bahan siap rangkainya, nanti kita siapin kayak gini bahannya persis, dan teman-teman tinggal bilang mau warna apa, misalkan mau Tosca, warna merah, warna apa gitu ya, nanti kita siapkan bahan lengkapnya. Jadi tutorialnya itu udah kita bikinkan kayak gini ya, di live langsung, dan juga cara membuatnya kita kasih, terus untuk bahan lengkapnya juga kita sediakan, jadi nggak usah bingung belinya di mana gitu. Mbak Wi, makasih udah gabung juga, Mbak Lia, terus Mbak Princess, Mbak Anissa. Ini udah mulai banyak ya mutiaranya yang terpasang. Nah, ini kayak gini ya. Terus kita masukin lagi di sini kristal atau mutsin oval. Ini yang ukurannya 6 mm ya, lebih kecil. Dimasukkan. Kalau kawatnya masih belum lurus gitu, diluruskan dulu biar naruhnya lebih mudah ya. Terus kalau misalkan kesulitan nariknya, bisa ditarik menggunakan tang. Terima kasih Mbak Kak. Terima kasih udah kasih lope-lope banyak Bapak. Ini nge-live-nya 2 sambil bikin di YouTube juga. biar sekalian sekali gayung 2 pulau terlampaui. Terima kasih Mbak Utari udah ikut gabung, Mbak Dewi juga. Mbak Dewi ini crafter temanku udah lama ya, udah lama bikin aksesoris kayak gini. Aku udah bikin aksesorisnya itu sudah dari tahun 2012, dari awal-awal aku pindah KTP ya di Jawa Timur, di Madura, di Sumeneb. Manik Hampers, terima kasih ya udah gabung. Mbak Mary, makasih udah gabung. Kita lagi bikin aksesorisnya bros yang kayak gini nih. Ini masih proses ya, jadi kita pasang manik-maniknya. Terus untuk yang bagian oval-oval menjuntai itu nanti kita pelintir. Tapi kalau yang cuman diletakkan aja, meskipun oval dia nggak dipelintir ya, cuman ditaruh kawatnya ke belakang aja terus diputar. Tanpa menggunakan lem sedikit pun, jadi aman banget untuk aksesoris. Dia nggak bakalan mudah lepas karena pakainya 100% kawat ya teman-teman. Kawatnya pun kita sediakan, jadi nggak usah bingung. Pokoknya kalau kita bikin tutorial itu tinggal order aja, bahan lengkapnya di kita. Nggak usah bingung belinya itu di mana kakak gitu. Nanti tinggal chat aja mau lewat Shopee atau mau lewat WA gitu ya. Ini udah mulai kelihatan cakep ya. Terus arahkan kawatnya ke belakang. Aksesoris yang kita bikin itu kadang-kadang ada yang menggunakan senar Andaria, ada yang pakainya kawat, ada yang pakainya apa tuh, benang sono ya, benang sono yang impor dari Jepang gitu, macem-macem. Mbak Delima Handmade, terima kasih udah bergabung. Bapak terima kasih udah kasih lope-lopenya. Mbak Delima Handmade. Kalau pagi-pagi kayak gini teman-teman lagi pada ngapain? Ini sebenarnya nge-live-nya nggak terjadwal ya kita. Kalau lagi nggak sibuk itu langsung nge-live aja. Karena kalau ngikutin jamnya kita nggak bisa, karena ada kesibukan lain yang kadang-kadang di luar dugaan. Terutama kalau lagi anak bayi udah minta gendong gitu ya. Udah deh, semua pekerjaan diletakkan begitu saja. Mbak Tias, terima kasih udah ikutan bergabung Mbak Tias. Apa kabar Mbak Tias? Hari ini bikin apa Mbak Tias? Ini udah mulai tahap pelintir ya. Kayak gini ya untuk memberikan pelintiran kawat itu. Caranya kita arahkan kawatnya ke belakang, terus ditahan ya, sambil dipelintir kayak gini.
Jadi nanti memberikan kesan kayak bikin cabang gitu ya, kayak ada ranting-rantingnya tuh. Dia nggak melorot kalau udah dipelintir. Nah, terus lakukan hal yang sama dengan teknik yang sama pada 3 kristal kecil lainnya. Ini aku pakai kristalnya yang ukuran 6 mm bentuk tetes. Nanti hasilnya kayak gini nih. Nah, jadi dia itu nggak melorot karena udah dipelintir kawatnya tuh, kokoh banget kan, anti badai. Bagian belakangnya nih full nggak pakai kawat ya. Ini cantik banget loh kalau dibuat bros ya. Kalau dipakai bros, sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen brosnya itu dijadikan liontin, itu juga bisa loh, kayak gini nanti arahnya. Terus di sebelah sininya dikasih ring, jadinya bisa untuk bikin liontin. Kayak gitu. Mbak Jija. Mbak Jija. Mbak Iing. Nah, ini ya, tuh. Untuk brosnya pun bisa beragam ya, bisa modelnya itu kayak gini, bisa diarahkan kayak gini, nggak harus satu bentuk ya, satu posisi gitu. Bisa posisinya kayak gini, bisa posisinya seperti ini. Minta ring sama rantai, Mbak. Ring. Untuk itu rantai wajik kemarin, untuk ininya dikasih ring, dikasih ring terus dicantolin ke rantai wajik. Nah, kayak gini teman-teman tuh ya. Ini kita ternyata sambil nge-live jadi punya ide baru kalau brosnya bisa juga untuk membuat liontin, nggak cuman berfungsi untuk bikin bros tapi juga untuk liontin. Nah, kalau udah kawatnya pendek kayak gini, aku mau ambil lagi kawatnya biar nanti membuat aksesorisnya itu lebih lancar ya, lebih gampang narik-nariknya kalau kawatnya nggak kependekan. Ini aku ambil lagi kawatnya, langsung dipotong aja. Ngambil lagi kira-kira 60 cm ya. Soalnya kalau terlalu terlalu pendek itu pas narik-nariknya nggak enak. Kayak kurang marem gitu. Oke, sekarang kita sambungkan ya. Bukan disambung sih, kita mulai lagi. Naruh kawatnya diarahkan ke bagian belakang, terus kita mulai merangkai tambahannya. Halo Mbak Yulis, terima kasih udah ikutan gabung. Nah, kayak gini ya, digabungkan dengan yang sebelumnya sambil dipelintir kawatnya. Cara nyambungnya tuh gitu, disatuin terus dipelintir. Mbak Wi, bagus banget ya. Ayo kita praktek habis ini. Kalau udah praktek, tak-tak kita ya. Oke, mention nama Vivi Handcraftnya biar seru. Nanti aku repost. Kalau mau, yuk diarahkan ke depan. Kayak gini, terus kita mulai pasang lagi. Ini ya sisa manik-maniknya yang belum terpasang. Kalau Mbak Wi lebih suka bikin apa nih? Bikin bros atau gelang atau kalung, anting-anting, strap masker ya. Mbak siapa ya? Tadi ada yang gabung tapi sinyalnya tuh nggak bagus katanya, jadi terputus deh yang live-nya. Ini dipasang ring di sini, terus ringnya disambungkan ke sini jadi di sini. Kalung. Iya, pura-puranya bisa dua fungsi. Mau dikasih kayu berarti. Gak usah, cuma diputer aja Mbak, diginiin, cuman buat bagian depannya aja. Mbak Hanami Project, Mbak Sri Kandi, makasih ya udah gabung. Ini kita tetap masang-masang tambahannya. Oh iya teman-teman, kalau merangkai manik-manik itu terus kita kayak lagi bad mood gitu ya, itu kita nggak usah maksain untuk bikin-bikin, tapi coba kita lihat-lihat aksesoris buatan teman-teman kita di Instagram atau di Facebook. Jadinya atau di mana lagi ya, di YouTube juga. Jadinya kita kayak nggak mati ide gitu, bisa tetap mendapatkan
semangat dengan melihat aksesoris bikinan teman kita. Kita jadi kayak termotivasi untuk membuat aksesoris juga gitu. Kalau kawat itu biasanya kita tangannya tuh cepet capek ya. Jadi kalau lagi capek tangannya narik-narik itu caranya kayak gini. Gini-gini ya, gerak-gerakan dulu tangannya biar gak capek. Terus baru kita lanjutkan lagi memulai membuat aksesorisnya gitu teman-teman. Itu tips dari aku ya. Terus pastikan posisi kita waktu duduk itu juga enak gitu ya. Jadinya apa, kita punggungnya itu nggak cepet capek, terutama bagi ibu-ibu yang udah punya faktor U gitu ya. Mbak Wi, makasih udah nonton, nggak apa-apa, nanti aku save. Pokoknya kita ngikut apa kata Mbak Wi deh. Kalau mau di save, oke, nanti kita save ya Mbak Wi ya. Makasih loh udah mampir. Nah, ini untuk bunganya. Setelah bunga dikasih mutiara ya di bagian kelopaknya itu. Terus baru kita arahkan kawatnya itu ke belakang. Kalau kesulitan nggak usah bingung ya, kita bisa narik kawatnya menggunakan tang. Kayak gini. Iya, sama-sama, terima kasih juga Mbak Wi. Terus kalau misalkan kita biasa bikinnya itu bros, coba kita variasikan aksesoris yang kita bikin. Sesekali kita bikin juga gelang, kayak gitu biar nggak bosen ya. Kalau seandainya bikinnya itu bros terus, otomatis kan kadang-kadang jenuh, itu wajar kok. Terus kalau misalkan biasanya bikinnya yang besar-besar, kita coba bikin yang kecil gitu, yang imut. Ini tadi aku juga habis bikin yang kecil-kecil loh teman-teman. Nih, tadi aku udah tutorial, tapi udah live ya, bikin bros ini kecil. Warna-warnanya juga banyak. Nanti kalian bisa tonton aja di live yang aku simpen. Soalnya tadi salah, yang live-nya itu malah di Instagram aku yang bros gitu, bukan yang Instagram aku yang tutorial gitu. Jadinya Lolo kok baru sadar ternyata salah kamar gitu, salah nge-live-nya. Cantik nggak sih? Suka nggak teman-teman nih? Lihat tuh, imut kan ya. Nih, ini cocok untuk bisnis, untuk bikin apa ya, buat kado dan dipakai sehari-hari tuh. Dan juga untuk selingan biar kita tuh nggak bosen gitu pakai bikin brosnya yang gede-gede terus. Oke, ini dia sisanya yang belum terpasang untuk brosnya. Nah, tadi yang seperti aku udah bilang, bros yang lagi kita bikin itu, selain untuk membuat untuk bros ya, desainnya bros, juga bisa untuk desainnya kalung. Jadi kayak gini, di belakangnya itu bisa untuk bros ya, tinggal dilepasin nanti ringnya di sebelah sini. Terus bisa untuk liontin ya. Mbak Tias yang kecil-kecil itu unyu. Iya, unyu banget. Aku aja gemes gitu padahal aku yang bikin. Ini kalau dibikin kalung ngadepnya bisa kayak gini teman-teman. Tuh, ya. Nih, kayak gini. Kalau kayak gini bisa jadi liontin, ya. Ini aku paling suka yang warna ungu Mbak Tias. Tuh karena aku kesukaanku tuh warna ungu. Ya. Tuh. Oh iya, kalau misalkan mau dibikin couple juga boleh loh. Misalkan ini brosnya kan, brosnya liontinnya modelnya kayak gini. Terus nanti untuk yang kecil bisa dikombinasikan dan dibuat desain seperti ini. Jadinya bisa couplean antara bros, itu bisa satu set gitu ya. Makasih Dek. Bagus banget ya. Iya dong, kan bikinan aku. Jadi aku yang bikin, yang bilang bagus. Makasih deh udah gabung di live kita. Pakai kawatnya ukuran 0,3 Mbak Alif. Mbak Alif strapnya cantik-cantik. Aku suka lihat punya Mbak Alif. Strapnya luar biasa. Semoga laris manis semua ya teman-teman yang udah gabung jualannya. Dan berkah, bikin bahagia gitu. Nih dia.
Nah, ini sudah tahap yang pasang daun goldnya, daun tembaga ya. Ini aku mau taruh di sela-sela sebelah kanan. Kawatnya setiap kali mau masang itu diarahkan ke depan. Kayak gini ya. Untuk daun itu macam-macam ya. Daun ada yang bentuknya, ada yang warnanya itu doff, bening tapi dia itu kayak keruh. Ada yang warnanya itu kayak tembaga gitu, metalik seperti yang sedang aku pasang ini. Nah, ini daunnya namanya daun metalik tembaga. Kalau yang sebelah kiri itu namanya daun doff. Yang bagian atas warna krem itu daun mutiara. Untuk kawatnya pakai Monel 0,3 ya Mbak Alif. Nanti bisa chat aja ke admin kita untuk pembelian bahannya. Mbak Arumi, terima kasih udah ikutan gabung. Mbak Naila, Mbak Arumi Naila, Mbak Rich Girl, makasih juga udah gabung. Iya, ini kayak gini. Terus kalau udah seperti ini, udah kepasang semua, tinggal kalau udah kepasang semua kayak gini, tinggal kita mau pasang platnya yang kedua. Kenapa kok harus dipasangin plat lagi? Kan bisa dong langsung dipasang. Iya, memang bisa, tapi kalau nggak pakai tambahan lagi kawatnya platnya di bagian belakang untuk nutupin, nanti jadi kelihatan berantakan, tampilan brosnya kurang rapi gitu. Makanya kita pakai platnya itu 2 ya. Kita masukkan dulu platnya, terus baru kemudian kita pasang penitinya kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi keruwetan kawat yang berada di balik peniti itu, di balik peniti dan plat, tertutupi dengan indahnya gitu. Jadi nanti pembeli itu nggak kecewa, wah ternyata brosnya emang benar-benar rapi, penitinya benar-benar tajam. Akhirnya secara tidak langsung mereka tuh akan mengiklankan produk kita ke teman-teman yang lain, misalkan ke teman kerjanya, ke keluarganya gitu. Sekarang bisa kita mulai cicil ya aksesoris untuk hadiah di hari ibu. Terus buat yang bisnis juga boleh menyiapkan banyak bros atau aksesoris dengan tema-tema atau tawaran untuk spesial hari ibu. Nah, pemasangan peniti itu caranya kawatnya kita masukkan ke lubang peniti beberapa kali ya, sampai penitinya itu benar-benar kencang. Ini karena agak sulit mendapatkan bolongan, jadi agak lama carinya. Kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu terus berkali-kali sampai kawatnya itu bisa ngiket 2 platnya. Ini pasang-pasang aja. Kalau di toko teman-teman lebih banyak yang lagi rame itu apa? Apalagi yang lagi rame itu bros, apa yang lagi rame itu gelang, kalung atau anting-anting. Nah, ini kunci juga ya teman-teman. Untuk kawatnya itu kita puter-puterkan ke peniti kayak gini biar ngiket banget. Jadi penitinya lebih mudah diem ya, lebih mudah cepet, nggak goyang-goyang gitu. Terus kita potong sisa kawatnya, baru kemudian disembunyikan di bagian bawahnya plat biar nantinya aksesoris atau bros yang kita bikin itu nggak nyangkut-nyangkut pada saat dipakai ya. Kita sembunyikan di belakang peniti atau di belakangnya plat. Itu tangnya anti karat ya? Iya banget mbak, ini tangnya itu Nesnas ya, yang anti karat ya. Ada warna ungu dan juga ada warna merah kawatnya. Ini ya kawatnya kayak gini. Mbak Dino, terima kasih udah bergabung Mbak. Iya, ini ya kayak gini kawat tangnya itu ada glitter-glitternya dan juga awet. Setiap hari aku pakai, nggak gampang rusak, kualitasnya juga super nih.
Bahannya stainless ya, jadinya dia nggak mudah karat. Kalau yang murmer kan otomatis gampang karat gitu. Bukan gampang karat sih, menghitam. Kalau kalian masih nyoba-nyoba bikin aksesoris nggak apa-apa, beli yang murmer gitu ya. Tapi kalau untuk bisnis atau mau untuk jangka panjang, aku rekomendasikan yang ini, memang Tang Sultan ya. Ada yang warnanya ungu tua atau biru tua ada juga. Kayak gitu ya. Untuk sisa kawatnya disembunyikan ya, jangan sampai bertebaran di ruang kreasi, apalagi kalau ada anak kecil. Kadang-kadang kalau keinjek itu bisa bikin kaki berdarah ya. Jadi hati-hati. Ini dia untuk bros yang udah lebih awal aku bikin dan udah bisa dijadikan liontin kalung ya. Jadi memiliki dua fungsi, selain untuk dipakai bros ya, tapi juga bisa juga untuk bikin liontin. Ini kalau lagi jadi liontin ngadepnya kayak gini, kalau lagi jadi bros yang ngadepnya kayak gini, kalau lagi jadi liontin ngadepnya seperti ini. Kayak gitu. Ini rantainya bisa disesuaikan ya teman-teman. Buat yang pakai hijab, untuk liontin, untuk kalung bisa panjangnya lebih dari 70 cm ya, biar nantinya kelihatan. Pakai alas itu yang hitam di sana. Bukan. Untuk bau kemasan jangan lupa ya, bau kemasan harus yang cakep, biar nanti aksesoris yang kita bikin itu lebih elegan gitu teman-teman. Kalau kita pakainya yang enggak bagus ya, itu bisa merusak tampilannya yang tadinya itu kelihatan elegan. Kalau aksesoris kita diwadahin plastik biasa, jadinya nanti nggak menarik gitu. Jadi wajib banget buat kita para crafter memberikan kemasan terbaik untuk aksesoris yang kita bikin ya. Nah, ini dia sudah jadi. Ini dirapatkan, Mbak, biar nggak kejejer. Nah, udah selesai ya teman-teman. Bagus nggak sih? Bagus ya, kata Mbak Dino yang udah kepakarnya main kawat, katanya bagus. Alhamdulillah, terima kasih udah gabung. Mbak Maha Cinta Store, Mbak Komala, Mbak Puspita, Mbak Cici, terima kasih semuanya buat yang udah gabung. Ini dia brosnya. Sudah jadi ya, bisa jadi liontin, bisa juga jadi bros. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di live berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.